Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Kelas 3, buku Bupena 3A. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat dan memiliki arti. Contoh kosakata: murid, yang artinya orang, anak yang sedang berguru atau belajar bersekolah. Guru, yang artinya orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya mengajar. Ikan teks pada halaman 69. Daur hidup katak. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh lagi kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya, ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Pada teks daur hidup katak terdapat kosakata. Contoh kosakata yang terdapat dalam teks daur hidup katak yaitu bermetamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis kupu-kupu yang awalnya dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Perhatikan gambar berikut. Materi selanjutnya muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Berikut cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. 2. Bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Serta yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman. Misalnya saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. 1. Saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. 2. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. 3. Saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. 4. Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Materi selanjutnya, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Menghargai perbedaan di sekolah. Kamu dan teman-temanmu memiliki kegemaran yang berbeda-beda.
Kamu dan teman-temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. 2. Beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. 3. Tidak memaksakan saran untuk diterima. Setelah memberi saran, kamu juga dapat membantu temanmu melakukan saran tersebut. Contohnya, saat bercocok tanam. Kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka cacing untuk bertugas menyiram tanaman. Kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Pelajaran selanjutnya, muatan matematika KD 3.3 dan 4.3. Membuat soal cerita tentang perkalian. Ayo kita berlatih membuat soal cerita perkalian dengan benar. Buatlah soal dengan kalimat yang runtun dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang singkat agar mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Sebelum membuat soal, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Jika telah selesai membuatnya, baca kembali soalnya. Pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Contoh membuat soal cerita perkalian. Soal 4 kali 126 sama dengan. Penyelesaiannya. Karena ini membuat soal cerita, jadi membuat soal ceritanya dengan kalimat yang runtun dan jelas. Di penangkaran penyu terdapat 4 kolam penyu. Setiap kolam berisi 126 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Sekian materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.